Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin imamit tabi'in wat tabi'at wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala marril azmani was sa'at. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini kita bersama senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para pengikutnya, para tabi'in, tabi'in, wal ulama, wal musannifin. Dan mudah-mudahan salawat tadi bisa lumayan kepada kita semuanya, sehingga besok dari kiamat kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat al-udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan bagian dari keterangan dalam kitab Al-Arba'una fi Asbabil Maghfirah, yaitu kitab yang berisi ada 40 sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, yang dikarang oleh beliau Ustaz Arwani Amin. Mudah-mudahan walaupun sebagian yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. 40 sebab yang menjadikan seseorang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-taubatu, yaitu bertaubat. Taubat itu artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti taubat itu? Taubat itu adalah nadamun ala dambi, yaitu menyesali atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi syarat daripada taubat, yang mana taubat ini adalah merupakan salah satu amal yang bisa menyebabkan dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyesali dosa atau perbuatan yang menjadikan orang itu dosa sehingga dia tidak akan melakukan lagi. Kemudian waqtirafu bihi, yaitu mengakui dengan adanya dosa tersebut. Sebab banyak sekali ya semuanya, bahwasanya ada orang yang melakukan dosa tapi tidak merasa dosa. Ada orang punya dosa tapi tidak merasa punya dosa. Ini banyak sekali. Maka daripada itulah syarat daripada taubat yang kedua adalah waqtirafu bihi,
yaitu mengenal atau mengakui atas dosa-dosanya. Kemudian wa azmu ala adamil muawadati. Yang ketiga yaitu berazam atau niat kuat untuk apa? Untuk tidak melakukan lagi, untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan yang menjadikan orang itu dosa. Nah, oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini mari kita bersama-sama semuanya, para bapak, para ibu, kaum muslimin, muslimah semuanya, ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kamu semuanya. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Yaitu dengan cara apa? Imtisalu awamir wajtinabu nawahi. Mari kita menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, dan marilah kita menjauhi seluruh dosa-dosa atau seluruh yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taubat. Bagi siapa saja yang menjalankan taubat ini atau melakukan amal soleh yang namanya taubat ini, maka insya Allah dosa-dosa yang pernah dilakukan akan diampus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, amal soleh yang menjadikan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-istighfar, yaitu membaca istighfar. Dalam kitab ini di sana dikatakan wa huwa talabul maghfirah minallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu meminta ampun atau mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita jauh ke sana, mari kita mengenal kata-kata al-istighfar. Al-istighfar sebelum ada alif, sin dan ta'nya itu dari kata ghafara yaghfiru, yang artinya adalah mengampuni. Kemudian di sana ditambahi alif, sin dan ta, itu bermakna yaitu at-talab, yaitu mencari, meminta. Sehingga kata-kata al-istighfar di sini artinya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, di dalam Al-Quran di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Surat An-Nisa ayat 110. Waman utawi sapa wonge iku ya'malu kang lakoni sapa man su'an ing barang kang ala, aw yadrim utawa mendolimi sapa man nafsu ing awak dhewe man, summa yastaghfir nuli nyuwun ngapura sapa man Allah ing Gusti Allah, yajid mongko nemu sapa man Allah ing Gusti Allah, nemu iku ghafurur rahima, zat sing akeh pengapurane tur zat sing welas asih. Di dalam ayat ini para bapak dan para ibu kaum muslim muslimah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengabarkan kepada kita semuanya. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Terhadap hambanya. Karena hambanya Allah yang namanya manusia itu
sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak turun Adam. Siapa anak turun Adam? Anak turun Adam itu adalah kita semuanya, yaitu manusia. Nah, kalau kita melihat manusia, bahasa Jawane itu adalah menungso. Menungso berarti menus kaki yang dosa. Di sini kalau ada, kalau tidak ada maksudnya, kalau tidak ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni dosa-dosa itu, maka khawatir nanti kalau kita meninggal dunia kita berlumuran dosa. Oleh karena itu, para bapak dan para ibu, ayo kita bersama-sama memperbanyak baca istighfar. Barang siapa yang beramal keburukan atau dia itu mendolimi diri sendiri, kemudian dengan adanya dia mengamalkan sesuatu yang buruk atau mendolimi diri sendiri, terus ia mengucapkan istighfar atau membaca istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang ghafuran rahiman, zat yang banyak pengampunannya, atau zat yang menerima tobatnya seseorang, rahiman, dan zat yang kasih sayang. Di dalam hadis yang sahih, di sana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yadnibu dzamban fayuhsinu at-tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah azza wa jalla illa ghafarallahu lahu." Ma min abdin, tidak ada seorang hamba yadnibu dzamban, yang melakukan suatu dosa. Tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia fayuhsin at-tuhura, dia memperbaiki wudunya, bahkan memperbaiki mandinya. Setelah mandi wudu, summa yakumu fayusalli rak'ataini, kemudian dia itu berdiri bangkit untuk menjalankan salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, setelah salam kemudian membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis ini dan ayat yang tadi jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senang dengan siapa saja yang mohon ampun kepada Allah. Ya. Bagi siapa saja yang merasa dirinya itu berdosa, walaupun dosanya itu dosa besar, kemudian dia itu mengakui bahwa dirinya itu berdosa, bahwa dirinya itu mempunyai dosa, lalu dia itu mohon maaf atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengampuni, dan Allah itu senang, ya. Jadi senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melebihi senangnya ketika ada orang bepergian, membawa kendaraan, dan di dalam kendaraannya itu banyak sekali bekal-bekalnya. Tiba-tiba kendaraannya tadi hilang. Nah, kemudian dicari sana sini, gak ketemu. Sampai dia itu capek sekali. Sang capeknya dia itu tidur di bawah pohon. Setelah tidur kemudian tiba-tiba kendaraannya dan harta bendanya itu kembali lagi. Kayak apa rasanya? Senangnya bukan main, ya. Allah Subhanahu wa taala senangnya kepada orang yang membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melebihi senangnya orang tersebut. Melebihi senangnya dari orang tersebut. Masya Allah, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat senang kepada siapa? Kepada hambanya yang senantiasa membaca istighfar,
yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam satu hadis, man kasra al-istighfar, barang siapa yang memperbanyak baca istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, itu yang ketiga adalah ittiba'u sayyiati bil hasanati, yaitu mengikuti keburukan, ya, mengikuti keburukan dengan kebaikan. Artinya apa? Bersegera untuk menjalankan kebaikan setelah menjalankan keburukan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa atau keburukan yang dia lakukan. Hadirin para jamaah kaum muslimin muslimah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna, akan menghapus as-sayyi'ati, yaitu keburukan-keburukan. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kaul Allah, firman Allah itu tidak mungkin bohong, ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi, ini kitab tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan, maka bagi siapa saja yang menjalankan kebaikan, maka keburukan-keburukannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kebaikan yang ia lakukan. Di dalam kitab ini juga disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darin Al-Ghifari. Abu Dar ini adalah seorang sahabat, di mana Abu Dar ini dulunya adalah orang yang mencoleng. Kalau zaman sekarang ini ya gali, begal dan sebagainya. Al-Ghifari itu juga termasuk suatu desa atau tempat di mana terkenal mencolengnya. Nah, ya. Kemudian ketika dia itu masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah SAW yang mulia, beliau mengatakan dalam suatu hadis, qala li Rasulullah SAW, qala berkata li kepadaku, siapa? Rasulullah SAW, utusan Allah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini kalau kita ambil pelajaran, ada 3 akhlak. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berakhlak kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah berakhlak kepada sesama manusia. Itulah akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah dalam rangka liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Maka di dalam hadis ini ada 3 akhlak. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya bagaimana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ya, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa takwa kepada Allah. Harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan adab Allah, akan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di masjid saja. Kadang-kadang orang itu takwanya kepada Allah itu hanya di masjid. Ya, ketika pas Jumatan itu si khatib mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Kemudian mantuk iya itu kan. Pulang sampai rumah, kemudian ke kebun, di sana ada apa? Pisang mateng ngene wong. Nah, dipanceras ya. Itu namanya tidak takwa. Tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta. Dimanapun berada, dimanapun engkau berada, itu akhlak kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah berakhlak kepada diri kita sendiri. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara segera melakukan kebaikan setelah kita melakukan keburukan. Niscaya dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Kalau kita sayang pada diri kita, ayo kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kamu semuanya ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian akhlak yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlak kepada Allah, kepada sama manusia dengan akhlak yang mulia. Ya. Manusia itu siapa? Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Kita punya tetangga, itu juga manusia. Kita punya tamu, itu juga manusia. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tentunya kita harus mempunyai akhlak kepada kedua orang tua kita. Maka di dalam Al-Qur'an di sana dikatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan agar supaya kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bergaulah atau dan berakhlaklah kepada kedua orang tuamu dengan akhlak yang mulia. Dalam hal ini berakhlak kepada kedua orang tua itu adalah merupakan urutan yang nomor 2 setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beribadah kepada Allah, yang kedua kita harus mempunyai akhlak budi pekerti kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah yang senantiasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu mahalus syahid dalam bab ini adalah wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha, yaitu segera untuk melakukan kebaikan setelah menjalankan keburukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dari amal soleh yang bisa menghapus dosa atau yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, itu adalah as-shadaqatu, shadaqah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Yang nomor 2, kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah segera untuk melakukan kebaikan setelah menjalankan keburukan. Dan yang keempat adalah as-shadaqatu, yaitu sedekah. Nah, kalau kita melihat kondisi di saat ini, ya,
masa-masa corona, masa-masa di mana banyak sekali orang-orang yang merasa susah ya karena adanya corona ini. Maka agar supaya corona itu senantiasa sirna, senantiasa hilang dari daerah kita, maka di sana Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwasanya as-shadaqatu daful bala. Sedekah itu adalah bisa menolak bala. Maka kalau ingin corona itu segera hilang dari tempat kita, ayo kita memperbanyak sedekah. Dalam sebuah ayat di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdu, apabila memperjelas kamu semuanya, as-shadaqati, yaitu sedekah bani immahi, maka itu baik baginya. Ini adalah hadis atau ayat, ini adalah ayat yang asbabun nuzulnya itu adalah pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau akan menyedekahkan, yaitu sedekahnya, menyedekahkan harta bendanya, separuh harta bendanya ya. Tapi pada waktu itu ditanya oleh Rasulullah, ini harta bendamu engkau sedekahkan ya Umar bin Khattab, bagaimana dengan keluargamu? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, keluargaku sudah kami berikan separuh dari harta kami. Kemudian wa in tuqul wa tu'tuhal fuqara wa in tuqulha wa tu'tuhal fuqara. Dan apabila kamu semuanya itu menyembunyikan sedekah, lalu engkau berikan sedekah itu kepada fakir miskin, bahwa khairul lakum, maka ia khairul lakum, lebih baik bagimu ya. Jadi sedekah itu ada kalanya dijaharkan, ditampakkan. Ada kalanya sedekah itu juga perlu disamarkan atau dirahasiakan. Nah, manfaatnya apa? Manfaat sedekah kalau dijelaskan agar supaya orang-orang itu juga ikut menjalankan sedekah. Nah, itu maksudnya. Bukan karena pamer, bukan karena riya. Akan tetapi itu semua adalah dalam rangka li'ilahi kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh yang seperti itu. Akan tetapi jangan sampai pamer. Kemudian ada sedekah yang disirkan, yaitu dirahasiakan. Pernah suatu hari Rasulullah menyampaikan bahwasanya sebaiknya orang itu sedekah itu seakan-akan tangan kanan itu memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu juga baik, khairul lakum, lebih baik bagi kamu semuanya. Nah, tidak hanya itu para jamaah semuanya, bagi siapa saja yang bersedekah dan kemudian apakah sedekahnya itu ditampakkan, maupun sedekahnya itu disirkan, maka di sana wa yukaffiru ankum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian semuanya. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah adalah zat yang mengetahui apa yang kamu jalankan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu adalah firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 114 ya. Bisa dicatat nanti ya, insya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi mata wa taraka malan." Ya Rasulullah, sesungguhnya abiku, bapakku itu telah meninggal dan dia itu meninggalkan harta benda yang banyak. Walam yusi, akan tetapi beliau belum memberi wasiat kepada kami. Wahal yukaffiru anhu, maka apakah harta bendanya itu bisa menghapus dosanya? In atau sodako anhu, apabila kami menyedekahkannya. Apa kata Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab na'am, ya. Jadi kalau kita melihat hadis ini, bahwasanya sesungguhnya sodako itu bisa menghapus dosa. Banyak sekali itu jalan untuk menuju agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya adalah sodako. Dan hadis ini menerangkan bahwasanya seseorang yang sudah meninggal dunia itu beliau masih mendapat pahala sodakohnya anak-anak yang diniatkan untuk orang tuanya. Ya, ini dasarnya. Jadi ada sebagian madhab yang mengatakan kepada si mayit, walaupun itu sodako apa amal soleh dan sebagainya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa sodako itu bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Maksudnya sampai pahalanya. Mereka mengambil hadis ini. Jadi kata Rasulullah SAW tadi itu mengiyakan ketika ada seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya abinya atau bapaknya itu meninggal dunia dan meninggalkan harta benda. Lalu seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, apakah harta bendanya itu bisa menghapus dosa apabila disedekahkan? Maka Rasulullah itu mengatakan na'am, iya. Berarti sampai kepada orang yang meninggal dunia. Hadis ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, amal soleh yang bisa menghapus dosa itu adalah birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Tadi sudah kami sampaikan sedikit, yaitu tentang birrul walidaini. Memang yang namanya birrul walidaini adalah kewajiban kita semuanya. Maka bagi siapa saja yang masih mempunyai orang tua, ayo segera ya untuk memperbaiki, yaitu berbakti kepada kedua orang tua mumpung masih ada ya, mumpung masih ada, ayo kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, dasarnya apa ini? Adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar anna rajulan ata an-nabiyya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini namanya adalah Abdullah. Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu semuanya namanya adalah Abdullah. Nah, yang meriwayatkan hadis di sini itu adalah Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki ata datang an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah,
inni asabtu dzamban 'aziman fahalli min taubatin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu melakukan suatu dosa yang besar, melakukan suatu amal yang menimbulkan dosa besar, ya Rasulullah. Maka apakah bagiku bisa bertaubat? Maka kata Rasulullah SAW, apakah kamu punya umi, punya ibu? Beliau mengatakan tidak. Kemudian apakah kamu punya bibi? Punya. Maka fabirriha, maka berbaktilah kepada bibimu karena umimu tidak ada. Di sini menerangkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menghapus dosa. Itu ada 5 sebab yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.